Namaku Nofri, dan hari ini aku ingin membagikan sesuatu yang dulu menjadi luka terdalam dalam hidupku. Saat itu aku berusia 10 tahun, kedua orang tuaku bercerai. Dunia kecilku runtuh seketika. Rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi sepi, penuh pertengkaran, dan akhirnya perpisahan. Aku masih ingat malam-malam ketika aku menangis diam-diam, lalu dalam hatiku bertanya, Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Aku merasa tidak cukup baik, merasa disalahkan, bahkan oleh diriku sendiri. Aku menyimpan semua luka itu, berpura-pura kuat, padahal di dalamnya hancur. Sampai suatu hari, saya ingat di pagi hari, di hari Minggu itu, aku ikut ke ibadah. Saat itu saya masih remaja. Waktu altar call, aku tidak tahu kenapa kakiku melangkah ke depan. Waktu itu aku hanya menangis, dan saat itu untuk pertama kalinya di depan altar itu, aku merasakan pelukan Tuhan. Bukan pelukan fisik, tapi sebuah damai yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Sejak hari itu, hidupku tidak langsung berubah. Ya, tidak berubah total. Tapi satu hal pasti, aku tahu Tuhan itu ada. Prosesnya memang panjang. Ada hari-hari di mana aku kembali marah, kecewa, bahkan mempertanyakan Tuhan lagi. Tapi Tuhan sabar, Dia tidak pernah pergi. Dia terus menuntun melalui firman-Nya, melalui orang-orang yang mengasihi aku, mempertemukan dengan orang-orang yang Dia utus untuk mengingatkan dan menguatkan aku. Lalu, pada tahun 2008, terjadi sesuatu yang aku percaya adalah kunci kesembuhan sejati. Saat itu, di tengah malam, aku, almarhum mama, dan adikku perempuan, kami berdoa bersama. Sebenarnya, saya itu orang yang minder dan pemalu, karena beberapa waktu lamanya saya tidak tinggal dengan mama dan adik saya tinggal dengan tante saya. Singkat cerita, di malam itu, saya biasanya hanya berdoa sendiri karena saya tidak dekat dengan rumah saya, merasa canggung. Tepatnya di tempat kos itu ukuran kamar 3x4. Di tengah malam, seperti seorang membangunkan saya untuk berdoa. Di saat saya mau berdoa sendiri, ada bisikan suara di hati ini yang berkata, panggil mama dan adikmu untuk berdoa bersama. Akhirnya, dengan memberanikan diri, saya membangunkan mama saya dan adik saya. Lalu kami berdoa bersama, saling mengampuni. Saya minta maaf kepada mama saya, saling menangis. Dan di tengah doa itu, aku tahu Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan menyembuhkan kami. Luka itu tidak langsung hilang, tapi di hari itu
kami berdamai. Ya, kami berdamai dengan masa lalu, dengan satu sama lain, dengan Tuhan. Kalau aku bisa kembali ke masa kecilku dan memeluk diriku yang masih berusia 10 tahun itu, aku akan bilang, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Sekarang aku tahu, Tuhan izinkan semuanya terjadi, bukan untuk menghancurkan aku, tapi untuk membentukku, supaya aku bisa memahami kasih-Nya, supaya aku bersaksi pada hari ini. Aku bisa menceritakan kebaikan-Nya, bukan lagi mempertanyakan kenapa Tuhan. Namun aku tahu, aku adalah jawaban yang Tuhan izinkan supaya ada orang-orang yang mendengar kesaksian ini, termasuk Anda. Buat kamu yang sedang merasa hancur karena keluargamu, karena perpisahan, atau karena perceraian orang tuamu, aku cuma mau bilang, kamu tidak sendirian. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kamu. Dia bisa menyembuhkan luka terdalammu. Ya, sama seperti yang Dia lakukan dalam hidupku. Pulih itu mungkin, dan harapan itu nyata ketika kita datang ke pelukan Tuhan. Dia mengasihimu, kawan. Yesus peduli. Dia sayang padamu.